Oke, yuk kita ngobrolin sesuatu yang gede hari ini. 100 juta rupiah pertama. Buat sebagian dari kita, angka itu kayaknya jauh banget ya. Kayak mimpi gitu. Tapi, gimana kalau gue kasih tahu, ada lo cetak birunya, ada peta yang jelas buat nyampe ke sana. Nah, ini yang mau kita bedah bareng-bareng. Nih, kita mulai dari fakta yang jujur aja agak nonjok. Menurut data LPS, ternyata cuma 1–2% orang di Indonesia yang punya tabungan 100 juta rupiah. Iya, beneran cuma segitu. Dikit banget kan? Ini nunjukin kalau ada yang salah nih sama cara kita mikirin dan mengelola duit. Aits, tapi tunggu dulu. Jangan langsung pesimis gara-gara angka tadi. Justru dengerin pesan yang satu ini. Selama kita tahu caranya, dan hey, kalian kan lagi nonton ini, artinya kalian udah di jalur yang benar. Tujuan itu tuh bukan mustahil. Beneran, bisa banget dicapai. Oke, jadi ini nih gambaran perjalanan kita. Kita bakal lihat masalahnya, terus cari mesinnya di dalam diri, baru deh kita masuk ke 3 langkah praktisnya. Kenapa? Soalnya sebelum kita ngomongin gimana caranya, kita harus super jelas dulu soal kenapanya. Sip, kita masuk ke bagian yang paling dasar, paling pondasi dari semuanya. Sebelum ada strategi, sebelum ada langkah-langkah, lo butuh sesuatu yang namanya dorongan internal. Anggap aja ini bahan bakarnya, bensin buat perjalanan lo nanti. Jadi, drive atau dorongan itu apaan sih sebenarnya? Gampangnya gini deh, ini tuh rasa lapar dari dalam diri lo, rasa pengen banget. Kalau ini nggak ada, ya udah 3 langkah yang bakal kita omongin nanti itu percuma. Ini yang bikin lo mau bangun pagi, mau kerja keras, bahkan pas lagi capek-capeknya. Nah, dorongan ini tuh biasanya datangnya dari dua tempat. Pertama, lo lari ngejar sesuatu yang enak banget, kita sebut aja reward. Atau yang kedua, lo lari kabur dari sesuatu yang sakit banget, alias pain. Coba deh pikirin bentar, kira-kira yang lebih kenceng dorong kalian sekarang ini yang mana? Nah, ini contoh nyata banget dari kekuatan si Kalipen tadi. Gila kan? Rasa sakit diledekin, diremehin, malah jadi bensin. Bensin yang super kuat buat kerja lebih gila dari siapapun. Sakitnya diubah jadi tenaga. Oke, mesinnya udah panas nih. Sekarang waktunya kita masuk ke langkah praktis yang pertama. Kita mulai dari hal yang paling dekat sama kita semua ya. Kerjaan kita sekarang. Coba deh kita hitung-hitungan bentar. Ini pakai gaji UMR Jakarta ya. Udah dipotong macam-macam. Kos, makan, transport. Ternyata masih bisa nabung 2 juta sebulan. Kalau gitu terus, 100 juta itu bisa kekumpul dalam waktu, ya sekitar 4 tahunan. Intinya apa? Ini tuh mungkin banget, possible, bahkan dari titik nol sekalipun. Tapi ada mindset shift yang penting banget di sini. Kerja itu jangan cuma buat ngejar gajian, salah. Kerja itu buat belajar. Coba deh, pasang target. Gue harus jadi nomor 1 di kantor. Kenapa? Karena dari situlah pertumbuhan yang gila-gilaan bakal dimulai. Nah, disinilah konsep keren namanya skill stacking masuk. Gampangnya, ini kayak numpuk-numpuk Lego. 1 skill ditambah 1 skill lagi, hasilnya bukan 2, bisa jadi 5, bisa jadi 10. Nilai lo di pasar kerja itu bakal naik berkali-kali lipat. Lihat deh contoh ini. Awalnya cuma bisa matematika dasar. Terus lo tambahin skill pembukuan. Di atasnya tumpuk lagi akuntansi. Terus sampai akhirnya kebuka jalan buat jadi CFO. Keren kan? Semuanya dimulai dari tumpukan pertama yang kelihatannya sepele. Oke, lanjut ke langkah kedua. Kalau langkah pertama tadi itu fondasi, yang ini tuh boosternya, akseleratornya. Di zaman sekarang, jadi content creator itu bukan lagi cuma hobi iseng-iseng. Ini tuh keuntungan strategis yang gede banget. Kenapa bisa gitu? Gini, di ekonomi sekarang, mata uang yang paling mahal itu bukan lagi rupiah atau dolar, tapi perhatian. Siapapun yang bisa narik dan nahan perhatian orang, dialah yang menang. Dia yang pegang kendali. Dan hitung-hitungannya juga simple banget. Lo bikin satu video, jangan cuma diupload di satu tempat, sebarin ke Instagram, ke TikTok, ke YouTube, ke Facebook. Usahanya sama, tapi jangkauannya langsung dikali 4. Efisien banget. Coba bayangin deh, kalau lo konsisten, misalnya bikin 2 konten aja sehari terus disebar, itu bisa dapat ratusan ribu views tiap bulan. Gila kan? Angka segitu tuh dulu cuma punya artis. Sekarang semua orang bisa. Kuncinya cuma satu, konsisten. Dan kalau masih butuh bukti, lihat ini. Ini bukti yang nggak bisa dibantah. Bukan lagi ngomongin 100 juta. Ini 1 miliar pertama di umur 19 tahun.
cuma dari bikin konten. Ini nunjukin betapa gilanya potensi di langkah kedua ini. Oke, langkah terakhir. Ini yang nyatuin semuanya. Lo udah punya skill dari kerjaan, udah punya perhatian dari bikin konten, sekarang saatnya dua hal itu diuangkan, dijadiin duit. Entah itu jualan sesuatu, atau jadi freelancer. Caranya gimana? Kita pakai logika rekayasa terbalik. Jangan mikirin prosesnya dulu, tapi tentuin hasil akhirnya. Outputnya mau apa? Misalnya, gue mau dapat 25 juta sebulan. Oke, kalau gitu kita hitung mundur. Apa yang harus gue lakuin tiap hari buat nyampe ke sana. Jadi jangan pusing sama target gedenya, fokus aja sama kerjaan harian yang kecil-kecil. Ini nih contoh pecahannya. 25 juta sebulan. Kedengerannya gede banget ya. Tapi coba deh kita bedah. Itu artinya lo cuma butuh 4-5 pelanggan tiap hari. Dan buat dapet 4-5 pelanggan, lo cuma perlu ngontak katakanlah 40-50 orang. Tiba-tiba, target yang tadinya kayak gunung, sekarang jadi kayak tanjakan kecil yang bisa lo lakuin tiap hari. Jadi, kesimpulannya, ini dia cetak biru lo. Ada 3 pilar utama. 1. Kuasai kerjaan lo buat bangun pondasi skill dan tabungan. 2. Jadi kreator buat narik perhatian dan ngebuka pintu kesempatan. Dan 3. Jual nilai lo. Uangkan skill dan perhatian yang udah lo kumpulin tadi. Ujung-ujungnya semua ilmu ini bakal jadi angin lalu kalau nggak dipraktekin. Jadi pertanyaan paling penting sekarang itu bukan lagi gimana caranya. Tapi, oke, apa satu hal paling kecil yang bisa gue lakuin sekarang juga? Nggak usah muluk-muluk. Pilih satu hal dan langsung lakuin. Mulai aja dulu.